bersama dengan Kak Eci dan Kak Fide di Galeri Bible Kids spesial GBK Beraksi. Wah, Kak Eci, Kak Fide rindu. Kak Eci rindu sama Kak Fide dan adik-adik yang di rumah. Kak Fide juga, udah lama ya kita nggak berjumpa. Tapi jangan bersedih hati karena hari ini kita berjumpa lagi bersama-sama dan kita juga akan mendengarkan kesaksian dari kakak-kakak yang ada di Galeri Bible Kids. Betul sekali Kak Fide, pasti sudah banyak kakak-kakak yang mau menceritakan kebaikan Tuhan. Betul Kak Eci. Namun sebelum itu kita membuka ibadah kita pada sore hari ini dengan doa dulu ya. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kak Fide akan memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh amat bersyukur Tuhan bahwa sore hari ini kami boleh kembali beribadah bersama-sama dan juga kami akan mendengarkan kesaksian dari kakak-kakak yang ada di Galeri Bible Kids. Tuhan Yesus berkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kan sudah lama nih kita tidak berjumpa. Yuk, sekarang Kak Fide ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Yuk, kita cari pasangan, tanya kabar mereka. Bagaimana kabar mereka hari ini? Apakah mereka baik-baik saja atau mereka sedang bersedih? Sambil kita angkat pujian, apa kabarku mau jadi teman? Tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Mau jadi teman yang mengasihi, mau jadi teman yang mengasihi, 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 mengasihimu. Mau jadi teman yang mengasihi, mau jadi teman yang mengasihi, mau jadi teman yang mengasihi, 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 mengasihimu. Kak Fide dan adik-adik yang di rumah masih ingat nggak sama lagu GBK Beraksi? Masih nggak? Masih dong Kak Eci. Nah kalau begitu sekarang Kak Eci akan ajak lagi adik-adik semua untuk kita sama-sama menyanyikan lagu GBK Beraksi. Teman semua, jangan kamu takut, jangan kamu malu untuk bersaksi bagi nama Tuhan. Hey, 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 teman semua, jangan kamu takut, jangan kamu malu untuk nyatakan kebaikan Tuhan. Ayo teman semua, kita menari memuji, juga bersaksi bagi nama Tuhan.
silakan duduk kembali adik-adik. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan kesaksian pertama dari Gue Star kita yang pertama. Kira-kira siapa ya Kak Eci? Siapa ya? Udah penasaran? Ayo, ayo teman semua, kita menari memuji, juga bersaksi bagi nama Tuhan. GBK beraksi. Oke Kak Eci, kita pada sore hari ini sudah kedatangan bintang tamu kita yang pertama nih Kak, dan juga adik-adik yang ada di rumah. Sebelum kita dengar kesaksian dari kakak yang ada di sebelah sini, kita mau tanya dulu nih, siapa namanya, terus kesibukannya apa? Ya Kak Eci ya. Oke, halo Kak. Halo Kak Eci, halo Kak Fide, halo adik-adik yang ada di rumah. Perkenalkan nama kakak Kak Yusti. Halo Kak Yusti. Halo, Kak. Wah, senang ya kita bisa ngundang Kak Yusti untuk sama-sama kita mendengarkan kesaksian dari Kak Yusti yang bisa memberkati Kak Fide dan juga Kak Eci serta adik-adik yang ada di rumah. Nah, sekarang Kak Yusti kesibukannya apa ya? Ya, jadi Kak Yusti itu mahasiswi, Kak Yusti masih kuliah dan sekarang Kak Yusti tingkat 2 semester 4 di tahun ini Kak. Wow, berarti Kak Yusti sekarang usianya sekitar 20 tahun ya? Ya benar sekali Kak, tahun ini Kak Yusti 20 tahun. Jadi Kak, sore hari ini apa nih? Cerita apa nih yang kakak mau bagikan kepada kami? Adik-adik yang ada di rumah maupun Kak Fida dan juga Kak Eci. Ya, jadi Kak Yusti ini datang kuliah di sini. Kak Yusti hidupnya berasrama Kak. Dan tentunya kalau berasrama itu Kak Yusti tidak hidup sendiri. Kak Yusti tinggal dengan kakak tingkatnya Kak Yusti, adik tingkatnya Kak Yusti, bahkan teman-teman setingkat dengan Kak Yusti. Oh, Wah, pasti banyak pasti dari berbagai rame suku banget ya Kak. tuh ya Kak. Kehidupan bersama apa sih tuh Kak Yusti? Iya, jadi kehidupan berasrama itu ternyata ketika Kak Yusti datang kuliah di sini dan ketika Kak Yusti hidup berasrama, baru Kak Yusti tahu ternyata di asrama itu adik-adik aturannya itu banyak adik-adik. Mungkin mungkin di rumah itu adik-adik juga orang tuanya adik-adik pasti membuat yang namanya aturan dan ketika aturan itu dibuat pasti ketika dilanggar ada dong yang namanya hukuman Kak. Betul sih Kak. Ya, tapi yang Kak Yusti lihat nih ya Kak, di asramanya Kak Yusti, walaupun ada aturan yang dibuat, tapi ternyata ada juga loh Kak yang masih melanggar. Wah, contohnya apa tuh Kak? Contoh Kak, mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana tuh kisah di asrama ke yang hidupnya banyak. Tapi kalau boleh tahu Kak, kakak di kamar ada berapa orang nih? Oh, kalau Kak Yusti di kamar nih ada 4 orang dan Sebutin dong sekalian disapa juga kakaknya, siapa tahu kakak-kakak kamar dan saudara kamar Kak Yusti nonton tuh Galeri Bible Kids. ya untuk kakak kamarnya Kak Yusti yang pertama untuk Kak Mili. Halo Kak Iya. Mili. Terus untuk Kak Joyce. Halo Kak Dan juga Joyce. untuk Kak Sela. Halo Kak Sela. Dan Kak di dalam kamar itu kami dari suku-suku yang berbeda loh Kak. Bahkan kami dari daerah yang berbeda dan juga dari tempat tinggal yang berbeda Kak. Seperti itu Kak. Nah, balik lagi ke tadi tuh. Ceritain dong Kak satu kisah atau mungkin nih pasti Kak Yusti punya banyak banget kisah tuh kan yang kehidupan berasrama. Dari yang tadi Kak bilang apa? Ada yang tidak taat. Gimana tuh Kak? Ceritain dong, ceritain. Kak Fide, Kak Eci sama adik-adik yang di rumah kepo nih. Nah, jadi Kak, walaupun di asrama itu ada aturan seperti yang sudah tadi Kak Yusti bilang, tapi masih ada yang melanggarnya. Salah satu contohnya, di asramanya Kak Yusti, khususnya di kampusnya Kak Yusti nih ya Kak, itu tuh dilarang yang namanya pakai rok yang pendek. Karena aturannya itu, roknya itu harus dipakai itu 5 jari di bawah lutut Kak, jadi ya agak panjang Kak. Panjang ya Kak. Iya Kak. Bisa dibayangkan Iya. ya. Tapi walaupun begitu Kak, masih saja yang tidak taat ya. Walaupun sudah sering ditegur, sudah sering diingatkan, tetapi masih saja loh Kak ada yang masih pakai rok yang ya kalau mau dibilang pendek lah Kak. Oh, gitu ya Kak. Terus ketika Kakak ngelihat kayak gitu, apa tuh respon Kakak atau ada nggak perasaan Kakak yang bagaimana gitu dengan ya mereka yang tidak taat itu? Ya Kak.
ya adik-adik yang di rumah, pasti ketika Kak Yusti melihat itu pasti ada rasa iri dong di hati Kak. Kenapa? Karena yang Kak Yusti lihat ya, masa mereka berbuat dosa nih atau tidak mengikuti aturan, mereka melanggar itu, kok hidup mereka baik-baik saja, terus mereka ya aman-aman saja ya karena dosa yang mereka buat itu ya tidak ketahuan. Jadi ya Kak Yusti berpikir seperti tadi Kak Yusti bilang, Kak Yusti iri karena masa mereka bisa melakukan dosa, Kak Yusti tidak melakukan dosa. Masa mereka bisa melanggar aturan, Kak Yusti tidak bisa melanggar aturan. Wow. Ya bener sih Kak, bener sih. Kadang kita, Kak Vida maupun Kak Eci juga pernah ngerasain itu. Masa mereka bisa ngelakuin itu, kok saya nggak bisa. Terus kayak mereka melakukan hal itu nggak ketahuan oleh siapa-siapa, tapi giliran kita yang ngelakuin, kita yang ditegur gitu ya Kak? Ya benar sekali Kak. Mungkin ada kisah yang seperti itu juga selain di asrama, mungkin waktu cerita Kak Yusti kecil mungkin ada? Ada Kak, waktu itu Kak Yusti masih SD nih Kak, adik-adik yang di rumah, Kak Yusti punya satu teman nih, cowok, dia itu nakal sekali. Terus kalau dia itu bermain, dia itu kasar kalau bermain, dia itu suka cubit. Dan pernah nih Kak, dia itu cubit Kak Yusti. Nah, mulai dari situ Kak Yusti tidak suka lagi berteman sama dia. Tapi bukan hanya Kak Yusti saja yang tidak suka berteman sama dia Kak. Tapi banyak juga teman-teman ternyata yang tidak suka berteman sama dia. Karena dia itu mainnya kasar, dia suka cubit. Nah, terus Kak, suatu ketika nih, dia itu tidak bawa jajan nih Kak. Terus ketika dia tidak bawa jajan, saat itu sedang jam istirahat. Nah, otomatis kan pasti dia tidak bisa membeli jajan Kak. Jadi akhirnya dia cari Kak Yusti nih, dia cari terus dia minta tolong. Nah, tapi karena Kak Yusti ingat nih, kan waktu itu dia pernah cubit Kak Yusti. Untuk apa Kak Yusti tolong dia kan? Jadi ya sudah, Kak Yusti biarkan saja dia kelaparan, Kak Yusti biarkan saja dia kesusahan. Karena di pikiran Kak Yusti ya Kak, dia kan bisa berbuat jahat sama Kak Yusti. Masa Kak Yusti tidak bisa berbuat jahat sama dia? Agak kejam ya Kak Eci, Kak Yusti juga ini. Terus Kak, kasihan loh temennya. Terus cerita selanjutnya gimana tuh Kak? Ya, tapi Kak Yusti ditegur nih Kak. Suatu ketika Kak Yusti pergi sekolah minggu. Nah, ketika Kak Yusti pergi sekolah minggu nih adik-adik, guru sekolah minggunya Kak Yusti ini membawakan cerita firman Tuhan. Itu terdapat dalam Mazmur 37 ayatnya yang ke-1b. Yang berkata seperti ini. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, dan jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Mulai dari situ Kak Yusti benar-benar tertegur sekali. Karena Kak Yusti berpikir dan Kak Yusti ingat kembali nih yang pernah Kak Yusti buat sama temannya Kak Yusti itu. Terus adik-adik Kak Yusti ingat, wah ternyata apa yang sudah Kak Yusti buat sama temannya Kak Yusti itu ternyata salah Kak. Ternyata salah adik-adik. Seperti itu Kak. Jadi akhirnya ketika Kak Yusti tahu tentang yang kebenaran itu, Kak Yusti pun akhirnya meminta maaf pada temannya Kak Yusti Kak. Wah, mulia sekali ya Kak Yusti. Nah, adik-adik yang ada di rumah, jadi di sini tuh kita belajar untuk jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Melainkan kalau dia berbuat jahat, ya kita maafkan, kita mengampuni ya Kak Yusti ya. Dan kita membalas dia dengan kebaikan. Oke, nah adik-adik yang ada di rumah, jadi Kak Yusti ini punya satu lagu baru yang mau kita belajar bersama-sama. Bagaimana kita nggak perlu iri sama orang yang berbuat jahat, ya kan Kak Ici ya? Betul sekali. Melainkan karena kita anak Tuhan yang baik, jadi kita juga harus bisa berbuat baik gitu. Nah Kak Yusti ada pelajaran nih dan berkat yang ingin Kak Yusti bagikan pada adik-adik yang di rumah. Apa dan tuh, juga Kak? Kepada Kak Eci dan Kak Fide. Wah, apa tuh? Dari kesaksian Kak Yusti tadi, Kak Yusti ingin membagikan satu pelajaran bahwa ketika seperti yang sudah tadi Kak Eci dan Kak Fide bilang, ketika ada orang yang berbuat dosa, jangan kita merasa bahwa masa dia bisa berbuat dosa, masa dia bisa melanggar aturan itu, terus masa saya tidak bisa. Nah, terus yang kedua, ketika orang lain berbuat jahat,
jangan kita membalaskan itu juga dengan kejahatan. Tetapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang baik, kita harus membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Karena seperti yang firman Tuhan tadi yang Kak Yusti sudah bilang, Tuhan Yesus mengajarkan kita, ya kita harus membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Karena itu yang Tuhan Yesus ajarkan dan itu juga yang Tuhan Yesus mau kita lakukan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, terus untuk adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, tetapi ketika adik-adik sudah tahu tentang kebenaran itu, sudah tahu tentang firman Tuhan itu, adik-adik harus menjadi contoh dan teladan yang baik. Ya meskipun ya, mungkin di sekitar lingkungan adik-adik, ada kakak yang lebih tua, atau saudara siapapun itu yang lebih tua, tapi mungkin adik-adik lihat dia mungkin tidak bisa menjadi contoh dan teladan yang baik nih Kak. Tapi ketika adik-adik sudah tahu tentang kebenaran itu, justru harus adik-adik yang bisa menjadi contoh dan teladan. Nah, kalau untuk Kak Eci dan Kak Fide, berkat yang ingin Kak Yusti bagikan bahwa umur itu tidak menjamin kedewasaan. Artinya bahwa walaupun umurnya lebih tua, tetapi kedewasaan itu penting, Kak. Ya, jadi ketika kakak sudah tahu tentang kebenaran, walaupun usia kakak mungkin lebih muda dari kakak itu, tapi justru kakak harus kasih tunjuk bahwa saya ini sudah diubahkan Tuhan, saya ini sudah tahu tentang kebenaran, jadi saya harus melakukan apa yang benar supaya orang lain bisa mencontohkan hal yang baik dari kita dan kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti itu, Kak. Wah, luar biasa Kak Eci. Wah, terima kasih Kak Yusti untuk berkat yang sudah dibagikan buat Kak Fide, Kak Eci, dan juga adik-adik yang ada di rumah. Nah, sekarang kita mau belajar lagunya bersama-sama ya, lagu barunya. Judulnya tuh Anak Tuhan yang Baik. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik yang ada di rumah. Benarkannya, aku anak Tuhan, hidupku tak boleh jahat. Aku anak Tuhan, hidupku dibenarkannya. Aku anak Tuhan, hidupku tak boleh jahat. Sebab Tuhan ada dalamku. Ku tak mau iri pada teman-teman yang selalu berbuat dosa, melawan orang tua, memukul teman, dan juga berbohong. Karena aku anak Tuhan yang baik. Ku tak mau iri teman-teman yang selalu berbuat dosa, melawan orang tua, memukul teman, dan juga berbohong. Karena aku anak Tuhan yang baik, dan ku mau hidupku menjadi berkat. Bagus ya Kak Eci. Iya Kak Fide. Adik-adik yang di rumah, kita belajar bersama-sama terus-menerus ya lagu ini, supaya kita ingat bahwa kita tidak boleh melakukan kejahatan dan juga membalas kejahatan dengan kejahatan. Terima kasih banyak Kak Yusti. Sama-sama untuk kedatangannya. Kak Fide, Jangan yang di rumah. bosen-bosen ya Kak untuk sama-sama lagi kita bersaksi untuk adik-adik yang di rumah dan juga Kak Eci serta Kak Fide. Terima kasih Kak Eci. Kak Yusti. Sama-sama Kak Fide. Aku anak Tuhan, hidupku dibenarkannya. Aku anak Tuhan, hidupku tak boleh jahat. Aku anak Tuhan, hidupku dibenarkannya. Aku anak Tuhan, hidupku tak boleh jahat.
memukul teman dan juga berbohong, karena aku anak Tuhan yang baik. Ku tak mau iri pada teman-teman yang selalu berbuat dosa, melawan orang tua, memukul teman dan juga berbohong, karena aku anak Tuhan yang baik. Dan ku mau hidupku menjadi berkat. Ayo, ayo teman semua, kita menari memuji, juga bersaksi bagi nama Tuhan. GBK beraksi. Ya Kak Ici, kita udah kedatangan bintang tamu kita yang kedua. Kita sapa dulu ya Kak Ici. Kak Oke, Ici Kak sapa Fida. deh, Kak Ici sapa deh. Halo Kak. Halo Kak. Halo Kak Desi, Kak Fide. Halo. Halo Kakak, boleh perkenalkan dirinya? Ya, perkenalkan nama kakak Kak Yusril. Halo Kak Yusri. Halo adik-adik yang di rumah. Kesibukan kakak sekarang apa nih? Kesibukannya sekarang lagi kuliah, jadi kakak mahasiswa. Sudah semester 4 tingkat 2. Oh, berarti sama ya kayak Kak Kayak Yusti Kak yang Yusti tadi tadi. ya, yang kakak Oh yang iya, kesaksian itu pertama ya. Angkatan. Oh, seangkatan. Nah, jadi adik-adik, Kak Eci, nah Kak Yusril ini juga sama seperti kayak Kak Yusti tadi, mau menceritakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang dirasakan oleh Kak Yusril. Jadi gimana tuh Kak ceritanya? Kami udah penasaran nih. Ya, jadi kakak akan menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kakak dan kakak rasakan, bahkan kakak hidupi. Nah, jadi waktu kakak masih kecil, kakak itu adalah salah satu atau seseorang anak yang tidak taat. Ya, kakak suka melawan orang tua, suka mengejek teman, suka berbohong. Ya, suka mencuri, mengambil uang mama, uang papa, uang yang di rumah. Juga suka berkelahi kalau diajak teman. Wah, Nah, tapi jahat banget ya Kak. seketika waktu karena kasih Tuhan yang begitu besar, yang begitu baik di dalam kehidupan kakak, yang mengubah hati kakak, ya. Waktu saat kakak mengikuti ibadah sekolah minggu, jadi ada salah satu hamba Tuhan, ya, yang mengajarkan, ada salah satu firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 16. Ya, firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi adik-adik yang di rumah, Kak Fide, Kak Eci, kakak merasakan kebaikan Tuhan. Nah, jadi setelah dari firman Tuhan yang kakak dengarkan, kakak merasa bahwa apa yang sudah kakak lakukan, baik kepada teman-teman, kepada orang tua, ya kepada orang-orang yang ada di sekitar kakak, semuanya itu kakak rasa bersalah. Ya, dan kakak minta maaf sama Tuhan, sampai-sampai kakak nangis, Tuhan maafkan saya sudah bersalah sama Tuhan, saya tidak mau mengasihi teman saya, tidak mau dengar-dengaran kepada orang tua, kepada orang-orang yang ada di sekitar yang mau menasihati, saya tidak mau mendengarkan. Nah, saya minta maaf sama Tuhan dan kakak bersyukur karena hidup kakak diubahkan Tuhan. Jadi walaupun dulunya kakak nakal, kakak tidak taat, suka membantah, ya. Tapi kakak bersyukur kakak dipilih Tuhan. Jadi ini salah satu kesaksian kakak dipanggil Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, dibentuk di kampus, di asrama, bahkan mengikuti studi, kakak dibentuk untuk menjadi berkat kepada orang lain.
Wah, luar biasa. Kalau boleh tahu kira-kira Kak Yusril pelayanan di mana nih? Nah, jadi kakak dibentuk oleh Tuhan, kakak bersyukur karena saat ini kakak boleh melayani bersama-sama dengan kakak-kakak yang ada bersama-sama dengan kakak di Galeri Bible Kids. Wow, berarti nanti episode-episode berikutnya adik-adik yang di rumah akan terus ketemu sama Kak Yusri. Ya, Jangan betul. bosan-bosan untuk mengikuti acara Galeri Bible Kids. Nah, oke, balik lagi ke topik yang kesaksian tadi kakak nih. Kan kakak dulu berbuat jahat tuh, udah kakak nggak taat, Kak Yusril melawan orang tua kan Kak Eci, terus abis itu mencuri. Nah sekarang kan kakak udah merasakan kasih Tuhan tuh dari firman Tuhan yang tadi Kak Yusril sudah bagikan, Yohanes 3 ayat 16. Apa yang sekarang perbuatan kasih apa yang akhirnya mengubah hidup kakak dan kakak lakukan sekarang? Iya, jadi dari ayat firman Tuhan itu yang mengubah hati kakak, yang kakak sudah menyesali apa yang sudah kakak berbuat. Jadi dari semua itu kakak belajar untuk mengasihi sesama. Ya, mengasihi teman, taat kepada orang tua, tidak boleh bohong, tidak boleh mencuri lagi uangnya mama yang ada di tas mungkin atau yang ada di dompet. Tidak boleh lagi melakukan hal-hal seperti itu. Kalau ada adik-adik yang masih mau mengambil punya orang tua, jangan dibuat lagi ya. Ya, jadi kita harus mengasihi teman kita. Mengasihi bukan hanya ketika kita memberi sesuatu, contohnya memberi uang kepada teman, atau kita memberi snack, permen, atau sesuatu permainan yang kita berikan. Tidak hanya hal seperti itu, tetapi kita meluangkan waktu kita untuk teman kita mau berkorban, kita mau menolong sesama yang lagi kesulitan kita tolong. Nah contohnya Kak Fide lagi kesulitan, terus kalau Kak Eci bisa bantu, harus dibantu, jangan dibiarin. Nah itu wujud kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi sesama, terlebih kita mengasihi Tuhan. Dan kita juga harus menyerahkan diri kita. Menyerahkan diri kita, ya kita harus membuat nyaman bagi diri kita kepada orang lain. Supaya lewat diri kita, orang lain juga yang ada di sekitar kita dapat merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, yang dapat mengubahkan hidup kita, bahkan dapat menyelamatkan kita. Ya karena kita harus berbuat baik supaya orang-orang dapat melihat, wah ternyata kalau hidup kita sudah diubahkan Tuhan, kita akan mendapat kado yang besar. Ya apa itu? Firman Tuhan katakan tadi bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah jadi dari perbuatan baik kita dapat mengabarkan kabar baik. Ya, lewat sikap kita, tutur kata kita, perilaku, orang-orang yang ada di sekitar kita dapat melihat kasih Kristus itu di dalam hati kita. Wah luar biasa ya. Jadi ini seperti kayak kesaksian pertobatan Kak Yusril nih ya. Ya Kak, dari yang dulunya kakak jahat, sekarang karena ditegur sama firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16, akhirnya kakak berubah 180 derajat untuk menjadi orang yang lebih baik daripada yang kemarin. Wah puji Tuhan ya adik-adik. Nah ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua, baik adik-adik yang ada di rumah, Kak Fida maupun juga Kak Eci. Nah selain cerita apa nih yang Kak Yusril mau bagikan kepada kami? Kakak ada punya satu lagu. Tadi kakak sudah bersaksi, dan untuk menguatkan kesaksian ini, bahkan juga memberkati, selain dari kesaksian ini, dari pujian juga. Kita akan nyanyi bersama-sama ya adik-adik, bersama dengan kakak-kakak yang ada di depan. Ada Kak Eci bersama Kak Fide. Oke. Judul lagunya yang akan kita nyanyikan bersama-sama yaitu Kasih Allah. Kita belajar bersama-sama ya adik-adik. Ya adik-adik yang di rumah ikutin pelan-pelan, baru habis itu kita nyanyi bersama-sama. Kita nyanyi bersama-sama ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Kak Yusri. Iya Kak Fide, sudah Kak mau Eci. bersaksi di GBK Beraksi pada sore hari ini. Kami sungguh amat diberkati. Jangan kapok-kapok ya untuk Siap. membagikan kesaksiannya kepada kami semua. Terima kasih Kak. Ya, makasih. Wah Kak Eci, bersyukur ya kita sore hari ini sudah diberkati oleh kesaksian dari Kak Yusril dan juga Kak Yusti. Terima kasih banyak kakak-kakak. Kak Fide tuh bersyukur loh Kak Eci, dan banyak banget akhirnya Kak Fide diajarkan untuk berani bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan, di mana kasih Allah itu besar sekali di dalam kehidupan Kak Fide, dan Kak Fide jadi gak boleh hanya merasakan sendiri, jadi Kak Fide bisa berbagi sehingga hidup Kak Fide pun bisa menjadi berkat. Nah seperti pujian yang akan kita nyanyikan, kita bersyukur bersama-sama bahwa Tuhan menjamin kehidupan kita. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Dia tuntun langkahku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Dia selalu sertaku. Dia tak pernah kecewakan, Dia selalu jamin hidupku. Karena itu ku tak kekurangan. Haleluya, haleluya, ku bersyukur. Haleluya, haleluya, Dia jamin hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Dia tuntun langkahku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Dia selalu sertaku. Dia tak pernah kecewakan, Dia selalu jamin hidupku. Karena itu ku tak kekurangan. Haleluya, haleluya, ku bersyukur. Haleluya, haleluya, Dia jamin hidupku. Haleluya, haleluya, ku bersyukur. Haleluya, haleluya, Dia jamin hidupku. Ya Kak Fido, nggak kerasa ya kita sudah berada di ujung ibadah kita.
Kak Eci, jangan bersedih hati seperti itu. Dan juga adik-adik yang ada di rumah. Karena kita akan kembali bersama-sama dalam ibadah Galeri Bible Kids edisi spesial GBK Beraksi. Namun sebelum kita menutup ibadah kita pada sore hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Kak Eci. Oke, sekarang Kak Eci ajak adik-adik semua untuk lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan selama ibadah kami di sore hari ini. Tuhan, kami berdoa biarlah kesaksian-kesaksian kakak-kakak yang telah kami dengarkan itu dapat menjadi bekal untuk kami semua dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Dan tolong kami Tuhan agar kami tidak malu untuk bersaksi, tapi kami semua bisa menjadi anak-anak Tuhan yang menyatakan kasih Tuhan bagi teman-teman kami, bagi orang tua kami, dan bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik yang di rumah, jangan lupa terus saksikan Galeri Bible Kids edisi spesial GBK Beraksi. Bernyanyi dan juga bersaksi. Dah. Aku anak Tuhan, hidupku dibenarkannya. Aku anak Tuhan, hidupku tak boleh jahat. Aku anak Tuhan, hidupku dibenarkannya. Aku anak Tuhan, hidupku tak boleh jahat. Sebab Tuhan ada dalamku. Ku tak mau iri pada teman-teman yang selalu berbuat dosa, melawan orang tua, memukul teman.